Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membagikan informasi terkait dengan inisiasi transfer anggaran berbasis kinerja pengelolaan lingkungan. Saya mengambil kasus di Provinsi NTB. Nah, mengapa ini penting? Kita ketahui bersama bahwa khusus untuk wilayah NTB, selain memiliki atraksi budaya yang sangat unik, juga memiliki panorama alam. Paling tidak NTB saat ini sudah mendapat beberapa predikat di level nasional maupun internasional. Di level nasional kita ketahui bahwa kawasan Rinjani itu sudah masuk dalam atau sudah mendapatkan predikat Global Geopark. Kemudian juga sudah mendapatkan cagar biosfer dari UNESCO. Kemudian di sisi lain juga kawasan NTB ini juga ditetapkan sebagai kawasan super prioritas pengembangan kawasan pariwisata di Indonesia. Nah, di sisi lain kita mengetahui bahwa subjek dari predikat-predikat itu adalah sumber daya alam. Nah, kalau kita lihat saat ini ya, salah satunya adalah kawasan hutan di NTB itu berbatasan langsung dengan 483 desa, dan sebagian besar masih desa-desa tersebut masih dalam kategori desa miskin. Kemudian di sisi lain okupasi lahan juga di kawasan NTB cukup tinggi. Jadi berdasarkan hasil laporan DLHK tahun 2019, terdapat kurang lebih sekitar 1.500 bangunan, baik itu permanen, semi permanen maupun tidak permanen di dalam kawasan hutan. Kemudian berdasarkan laporan Forest Watch Indonesia juga disebutkan bahwa deforestasi di NTB itu cukup tinggi, yaitu 26 kali lapangan bola per hari. Nah, itu dihitung sejak tahun 2009 sampai tahun 2013. Juga terjadi gap SDM yang cukup tinggi, yaitu satu orang petugas kehutanan mengawasi kurang lebih 2.200 hektar. Sementara kalau kita lihat dana rehabilitasi yang dibutuhkan itu mencapai sekitar 2,3 triliun untuk merehabilitasi kondisi ekosistem NTB yang rusak. Nah, hal ini jika terus dibiarkan ini akan mengancam eksistensi sumber daya alam yang menopang kegiatan-kegiatan prioritas pengembangan kawasan di NTB. Di level nasional itu untuk wilayah region Bali Nusra itu diarahkan pada peningkatan tutupan hutan, perlindungan hutan dan konservasi, kemudian pengembangan ekowisata. Semuanya bertumpu pada sumber daya alam. Nah, untuk mendukung program-program tersebut, Pak Gubernur ya Dr. Zul dan Bu Dr. Rohmi itu sudah menetapkan salah satu visi utama adalah NTB asri dan lestari. Namun di sisi lain kita lihat bahwa kondisi ya pengelolaan sumber daya hutan di NTB itu penuh dinamika. Terjadi asimetris informasi antar pemerintah dengan pemerintah, kemudian terjadi pressure yang cukup berat kepada pemerintah dari pihak-pihak pelanggar bidang kehutanan dan yang lain-lain. Implikasinya kita bisa lihat bahwa selama ini hampir setiap tahun NTB terus dibayang-bayangi dengan dampak-dampak yang ditimbulkan dari aktivitas-aktivitas yang dianggap melanggar kaedah-kaedah alam tersebut. Nah, ada salah satu inisiatif yang sebenarnya bisa didorong untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan atau sumber daya alam dan lingkungan. Salah satunya adalah mendorong skema transfer anggaran. Kenapa ini penting? Karena ketika kita berbicara program, banyak sekali inisiatif-inisiatif cerdas yang sebenarnya mampu menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di provinsi ini, tetapi tidak terrecognize dengan baik di lapangan. Karena apa? Karena salah satunya adalah keterbatasan dukungan anggaran dan ini kira-kira yang menjadi catatan. Seperti apa mekanismenya? Jadi kalau kita mau berbicara tentang transfer anggaran dalam bentuk insentif, itu
kita bisa mendorong dengan skema yang disebut dengan bantuan keuangan. Bantuan keuangan ini diatur dalam Permendagri nomor 33 tahun 2019. Nah, di dalam skema bantuan keuangan ini ada bantuan keuangan umum dan ada bantuan keuangan khusus. Nah, bantuan keuangan umum ini menggunakan formula untuk menetapkan alokasi BKU. Nah, sementara bantuan keuangan khusus itu menggunakan dapat dijadikan insentif bagi kabupaten kota atau desa yang berkinerja baik. Nah, saat ini skema bantuan keuangan khusus yang ada di NTB itu diatur di dalam skema bantuan keuangan diatur di dalam Pergub nomor 56 tahun 2015. Namun kriteria yang masih digunakan oleh Pergub ini itu masih terbatas pada dua kriteria, itu kegiatan operasional dan kegiatan pendidikan politik. Nah, kalau kita lihat alokasi anggarannya di tahun 2019, bahwa belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota, pemerintah desa dan partai politik itu mencapai 19 miliar lebih. Nah, kemudian sementara di daerah lain itu kita melihat bahwa ini misalnya di Provinsi Kaltara, skema bantuan keuangannya kepada pemerintah kabupaten maupun desa itu diarahkan pada 5 kriteria. Jadi kalau NTB tadi 2 kriteria, yaitu administrasi, dukungan administrasi kesekretariatan dan pendidikan politik, di Provinsi Kaltara itu sudah menetapkan sekitar 5 kriteria, di mana kabupaten-kabupaten ataupun desa yang mendapatkan bantuan keuangan dari provinsi itu harus memiliki komitmen yang kuat dalam format seperti ini. Misalnya, pemerintah provinsi akan menyalurkan bantuan keuangan khusus apabila kabupaten tersebut memiliki program pencegahan dan pengendalian karhutla, apabila kabupaten kota memiliki program yang komit terkait dengan ruang terbuka hijau. Parameternya apa? Ada jumlah RTH yang tersedia, presentasi luas RTH, kemudian kebijakan yang mendorong RTH. Kemudian kabupaten kota akan mendapatkan insentif dari pemerintah provinsi dalam bentuk bantuan keuangan khusus itu apabila memiliki sistem pengolahan persampahan, baik itu dari sisi kebijakan, inovasi, dan pengendalian terhadap masyarakat. Kemudian kabupaten kota akan mendapatkan insentif apabila memiliki program yang mendorong perlindungan air dan juga pencemaran udara. Nah, ini kira-kira kriteria yang dibangun di Provinsi Kaltara. Jadi kalau di NTB tadi masih 2, yaitu administrasi perkantoran dan pendidikan politik. Kalau di Kaltara merujuk pada 5 kriteria ini skema penyaluran bantuan keuangan. Ini presentasi dan bobotnya. Nah, ini mekanisme perhitungannya. Nah, selain di Provinsi Kaltara, Provinsi Sulsel juga sudah mulai mendorong skema bantuan keuangan berbasis ekologi dengan menetapkan kira-kira 4 kriteria utama. Jadi, provinsi akan memberikan bantuan keuangan khusus kepada kabupaten-kabupaten ataupun kota yang memiliki komitmen yang kuat dalam kerangka menurunkan emisi gas rumah kacanya. Provinsi akan menurunkan bantuan keuangan khusus apabila kabupaten kota itu bisa mendorong perubahan tutupan vegetasi. Jadi ada perubahan luas tutupan, kemudian ada jumlah kebijakan yang mendorong itu, rasio penanganan kasus dalam penegakan hukum, dan yang lain-lain. Provinsi juga akan menerapkan bantuan keuangan khusus kepada kabupaten kota yang memiliki sistem pertanian berkelanjutan. Kemudian juga mendorong energi baru dan terbarukan. Jadi ini beberapa kriteria ya, jadi 4 kriteria. Jadi kalau di Kalimantan Utara itu ada 5 kriteria, di Provinsi Sulawesi Selatan itu 4 kriteria. Nah, ini kira-kira yang bisa kita harapkan. Sementara di NTB tadi kriterianya masih terbatas pada urusan administrasi dan pendidikan politik. Ini mekanisme komputan di Sulsel. Nah, kebijakan NTB ke depan.
kita berharap bahwa bantuan keuangan di Provinsi NTB ini diharapkan lebih mengarah pada performance base. Ya, performance base. Jadi kita berharap bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten desa itu berdasarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup maupun kesehatan masyarakat. Alternatif skemanya bisa seperti ini. Satu, transfer dari provinsi ke kabupaten kota menggunakan reformulasi bantuan kebijakan khusus, di mana kabupaten kota yang ada di NTB apabila memiliki kebijakan yang pro lingkungan, mendukung IKLH, mendukung indeks zero waste, kemudian juga meningkatkan indeks ketahanan terhadap bencana, itu dibuktikan dengan adanya regulasi, inovasi, kemudian juga program, termasuk juga perubahan iklim dan yang lain-lain. Ini juga bisa menjadi bagian yang bisa didorong dalam skema transfer kinerja. Kemudian ada skema yang kedua, ada alokasi anggaran kinerja KPH. Jadi berdasarkan Perda nomor 14 2019 bahwa KPH melalui sebagai perpanjangan tangannya dinas dan gubernur itu bisa memberikan support kepada pemerintah daerah, lengkap atau desa yang dinilai memiliki program yang sangat jelas dan mendukung kegiatan rehabilitasi dan mendorong peningkatan kinerja KPH. Kemudian skema yang ketiga, ada skema terkait dengan transfer ke desa. Jadi provinsi bisa langsung melakukan transfer ke desa, di mana ada desa-desa yang memiliki komitmen terhadap mendukung program-program prioritas yang ada di Provinsi NTB, seperti ada desa hijau, desa zero waste, desa wisata, desa tangguh bencana, dan yang lain-lain. Nah, ini kira-kira sebagai bagian dari hal yang mempertegas inisiatif tadi, bahwa Pak Gubernur sudah menetapkan indikator kinerja utama dan penjabarannya melalui Pergub nomor 44 tahun 2019. Di dalamnya sudah disusun program-program unggulan seperti ini, ada gemilang lingkungan, kemudian ada gemilang infrastruktur dan tangguh bencana. Nah, harapannya skema-skema yang sudah didorong dalam program-program ini bisa terrealisasi dengan bentuk dukungan insentif kepada pemerintah kabupaten kota yang ada di bawahnya. Seperti insentif fiskal berbasis ekologi, insentif fiskal berbasis penanggulangan bencana, insentif fiskal berbasis pengurangan kemiskinan, insentif fiskal berbasis pada pengurangan stunting misalnya. Ini kira-kira skema alternatifnya. Modalitas yang NTB punya saat ini cukup banyak. NTB selain punya Perda 14 2019 juga punya Perda nomor 5 tahun 19 tentang pengelolaan sampah. Perda tentang pengelolaan das juga NTB punya. Perda terkait dengan RZWP 3K NTB punya. Perda terkait dengan penanggulangan bencana juga sudah dimiliki oleh NTB. Sehingga modalitas ini cukup kuat untuk mendorong insentif fiskal berbasis kinerja pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Soal mainstreaming ecological fiscal transfer di NTB ini sudah dilakukan beberapa kali, baik itu dengan melakukan diseminasi langsung pada para pihak, kemudian mendorong menggiring opini publik terkait dengan ini, kemudian juga melakukan diskusi serial dan yang lain-lain terkait dengan bagaimana melakukan mainstreaming pengelolaan sumber daya alam di NTB berbasis pada dukungan fiskal berbasis ekologi. Harapannya seperti ini, jadi selain ini bisa meningkatkan kepercayaan, terciptanya sinergi, pelaksanaan program yang sustain, meningkatnya kualitas layanan, dan terbukanya peluang kerjasama baik di level nasional maupun internasional. Ini proses yang sudah dilakukan di NTB, jadi membentuk tim, mereformulasikan materi muatan produk, membuat roadmap, membuat konsep note, dan diharapkan nanti ada uji coba dan penilaian berbasis pada performance base. Itu kira-kira sharing yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sharing singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.